Kalau mengidolakan sebenarnya mengidolakan Bang. Cuman lebih ke kenapa ya saya sampai seperti itu ya. gitu. Tapi dalam politik ayah sering gagal ya? Iya, sering gagal. Sebenarnya Uma itu paling khawatir Bang. Paling khawatir. Khawatir kalau misalnya ayah itu nggak bisa tidur. Tapi rupanya bisa tidur Bang, cepat. Bisa tidur ya? Takut stres gitu kan. Rupanya enggak Bang. Enggak ya? Ya udah, kalau misalnya udah kalah ya udah kalah, cari jalan yang lain lagi, lanjutkan jadi pengusaha lagi gitu ya. Kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Saturasi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Terima kasih buat Anda semuanya. Jumpa lagi dengan kami di program talk show Ruang Paslah Cerdas dan Inspiratif. Sahabat Istad FM, beberapa tokoh yang kita hadirkan di studio dan kita ulik perjalanannya untuk dapat menginspirasi dan mensupport untuk siapa saja. Nah, sahabat Istad FM, kali ini kita sudah kedatangan tamu kita, seorang perempuan yang milenial. Dia itu adalah Indah Anissa, politisi milenial yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal periode 2024-2029. Perempuan kelahiran Tamyang, Kecamatan Kota Nopan ini bukan sekedar wakil ketua DPRD, tetapi sekaligus representasi milenial dan perempuan di lembaga legislatif atau di lembaga Dewan Terhormat. Tentunya hal yang masih jarang di kancah politik, terutama di bumi Kordang 9. Pada pemilihan legislatif 2024, Dara yang akrab disapa Anissa ini meraup suara 7.021 suara sah. Dia mencatat rekor peraih suara terbanyak di pemilihan legislatif Mandailing Natal pada 2024. Banyak alasan yang melatari Anissa menceburkan diri ke ranah politik praktis. Satu di antaranya terinspirasi dari perjalanan politik Dr. Insinyur Hetifah Saifuddin MPP. Di samping ayah sebagai mentor politiknya, dia juga ingin memberikan pengaruh pada kebijakan pemerintah yang inklusif terhadap anak muda. Dia juga ingin menjadi saluran aspirasi bagi masyarakat, utamanya di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Darah politik Anissa mengalir dari sang ayah, Haji Aswin Parinduri, Ketua DPD Partai Golkar Mandailing Natal, yang juga anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Bahkan sang ayah menjadi mentor bagi alumni SMA Negeri 1 Matauli Pandan ini dalam menentukan langkah dan keputusan politik. Tak hanya itu, sang ayah juga memberikan pengaruh besar dalam caranya memandang politik. Sejak masa kampanye dulu, lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara ini telah menunjukkan kemampuan manajemen yang mengedepankan pendekatan langsung atau door to door. Konsep itu terbukti efisien. Secara personal, dia memberikan ruang untuk mendengarkan keluhan, cerita, dan aspirasi masyarakat. Pengalaman ini turut menempa dirinya lebih memahami arti kerja sama tim atau networknya. Nah, untuk mengetahui semua itu, sahabat Istad FM, mari kita kuliti, ya, kita ulik siapa sebenarnya tokoh politisi milenial ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Oke, makasih. Baiknya manggilnya apa nih, Ibu Ketua DPR atau Ibu Dewan nih? Indah aja Bang. Indah ya. Biar lebih akrab. Ya, iya. Ya. Oke. Baik, Indah. Terima kasih atas kehadirannya di studio. Iya Bang. Seorang politisi muda, kemudian perempuan, ini jarang masuk kancah politik gitu loh. Nah, Anda ini dikenal sebagai putri tokoh politik gitu, dari Partai Golkar gitu. Dan juga pengusaha dari Mandailing Julu, yaitu ayahanda Haji Aswin Parinduri. Nah, bisa nggak diceritakan
kehidupan masa kecil itu di lingkungan keluarga? Kalau di lingkungan masa kecil memang dari sejak belia sampai sekarang masih tinggal di Tamiang dengan keluarga. Terus Bang, kalau misalnya dibilang kenapa bisa sampai sekarang, mungkin karena semangat-semangat dari keluarga yang membuat saya sampai seperti sekarang gitu. Iya. Karena mungkin kalau kata ayah itu gak usah jadi sempurna. Yang penting itu bisa berdampak buat masyarakat atau yang sekitar kita gitu. Jangan menunggu sempurna dulu. Iya, jangan menunggu sempurna dulu. Oke, masa kecil itu kamu disayang-sayang gak sih sama ayah? Alhamdulillah disayang-sayang. Tapi mungkin yang gak, karena mungkin ayah juga jarang di rumah karena selalu keluar kan Bang. Jadi mungkin agak kadang kaku gitu. Kaku ya? Kaku. Itu biasanya kalau lagi ngobrol masa kecil dulu, itu pada saat bagaimana gitu? Pas saat ngumpul atau pada saat ngumpul ya? Iya. Makan bersama. Makan bersama. Itu memang diutamakan ya? Kalau makan bersama nggak diutamakan sih Bang. Yang penting itu kalau misalnya lagi nonton TV di ruang tamu itu ngobrol-ngobrol gitu Bang. Biasanya apa tuh ngobrolan masa kecil dulu? Ngobrol masa kecil itu biasanya kalau misalnya dulu waktu di kampung kan Bang ada tuh misalnya selalu ke sungai. Sungai ya. Terus kalau misalnya ada kan perkebunan-perkebunan di sawah Tamiang gitu. Itu kan dulu bandel-bandelan SD gitu. Anak kecil mainnya di sawah dari belut ya. Jamur Bang, jamur ya. Iya, jamur. Oke. Nah, ini kan masa kecil. Iya. Karena memang dengan orang tua atau ayah ya, lebih dekat dengan ayah atau ibu? Dua-duanya dekat ya. Iya. Pak Aswin itu penyayang ya? Penyayang cuman keluarga. Kadang nggak diutarakan. Nggak pernah diutarakan. Nggak ada pernah diutarakan. Aku sebenarnya sayang sama kalian gitu. Nggak pernah. Cuma dari perbuatan. Iya, dari perbuatan. Pernah nggak sih kamu minta sesuatu sama ayah itu nggak dikasih? Pernah. Apa itu? Waktu SMP minta HP Bang. HP? Jadi nabung dulu lah baru bisa kita beli. HP gitu ya? Iya HP. Memang nggak dikasih ya? Nggak dikasih. Iya. Kalau nggak harus belajar dulu, juara dulu, baru dikasih gitu Bang. Jadi nggak instan memang. Mungkin banyak orang ngira kayak pasti langsung dikasih nih kalau gitu ini. Rupanya harus nabung. Berapa lama kamu menunggu biar dikasih HP? 1 semester. 1 semester, 6 bulan. Iya 6 bulan. Ada modal ya dulu. Ada modal. Tabung, baru ditambah sama. Iya, uang jajan itu di ini kan Bang. Oh gitu. Itu minta Android atau minta handphone biasa? Minta dulu BB gitu ya? BlackBerry. BlackBerry. Iya dulu. Tapi nggak BlackBerry jadi Bang Nokia ya. Soalnya kalau BlackBerry agak mahal dulu ya. Sampai jutaan ya. Tapi Ibu, apa sih sebenarnya kamu masa kecil sampai sekarang? Iya. Dengan Ibu curhatan kamu apa sih sebenarnya paling sering? Minta misalnya paling kalau kadang resah kan Bang. Kalau resah? Ke ibu lah sebenarnya, minta doa ya, Mak minta doa gitu. Apalagi dalam lebih ke hati gitu sih Bang. Ya. Dekat ya dengan dekat, ibu ya. Iya. Biasa itu sering kali ya. Iya. Artinya kalau lagi curhat tidak di media sosial, tapi kayak ibu ya. Karena doa ibu kan Bang yang lebih manjur. Ridho orang tua. Iya. Biasanya Ibu apa tuh yang kamu ingat sampai sekarang? Manggilnya Ibu atau Uma? Uma ya. Iya. Apa yang diberikan selalu oleh Uma nasihat itu sama kamu? Yang penting jangan lupa sholat. Jangan lupa baca Al-Quran walaupun sehari itu cuma 1 ayat 2 ayat gitu Bang. Yang penting selalu dekat sama Allah. Pokoknya Allah itu selalu ada untuk kita gitu kata Uma Bang. Kalau ayah apa? Kalau ayah juga kayak gitu Bang. Yang penting monjor dah indah katanya. Hati-hati, selalu hati-hati gitu Bang. Gitu ya. Itu yang paling di mana saja diingatkan. Di mana saja. Dulu waktu kuliah juga diingatkan gitu. Dulu waktu kuliah juga diingatkan gitu Bang. Teleponan sekali sehari. Teleponan itu sekali sehari. Kalau ayah kadang kami ke Medan itu ketemu ya. Iya. Oke. Itulah petuah yang apa ya masa kecil ya. Tapi yang paling menohok ada nggak kira-kira itu petuah itu? Kamu pernah nggak sih dimarahin sama ayah? Oh, jadi pernah waktu SMP HP yang baru dibeli itu Bang dibanting. Gara-gara selalu main HP gitu, main HP. Jadi kadang ada kayak guru yang ngasih tahu bahwa
si Indah ini kurang nih Bu gitu. Jadi ibu sama nilainya berkurang. Uma sama ayah ngasih tahu gitu. Jadi kalau misalnya masalah pendidikan itu ayah tuh keras juga. Keras ya. Dan sangat konsentrasi terhadap pendidikan. Iya. Terus ketika dia dibanting handphonenya, gimana sih perasaan kamu? Sedih Bang. Sedih. Karena udah nabung. Karena udah nabung. Iya. Nangis ya? Nangis. Lari ke kamar. Kunci pintu. Kunci pintu ya. Lalu setelah itu ayah menyadari. Iya, minta maaf juga. Minta maaf juga ya. Cuma itu pelajaran juga sampai sekarang masih diingat gitu. Ingat. Takkan terlupakan. Iya, takkan terlupakan. Oke. Inilah perjalanan figur kita nih, tokoh muda kita nih. Nah, sepertinya figur sang ayah benar-benar menjadi patron ya dalam hidup Anda gitu ya. Ini terlihat dari jejaknya yang terus Anda ikuti gitu ya. Kemudian bisnis dan politik gitu ya. Kenapa sih mengikuti itu? Karena melihat ayah itu sebenarnya orang yang berintegritas semua. Berintegritas. Iya, berwibawa, terus selalu mengutamakan kayak mana misalnya masyarakat itu bisa ayah itu berdampak buat masyarakat gitu. Ya? Iya. Lalu memang kamu mengidolakan betul ya? Kalau mengidolakan sebenarnya mengidolakan Bang. Cuman lebih ke kenapa ya ayah sampai seperti itu gitu. Tapi dalam politik ayah sering gagal ya? Iya, sering gagal. Ini baru pertama kali. Dan semua sudah dicoba ya? Semua sudah coba. Jadi, wakil bupati, calon bupati lah. Calon bupati, DPR RI, calon wakil bupati, baru DPRD. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Perasaan kamu kalau melihat perjalanan sang ayah di dunia politik yang tidak mulus-mulus, tidak baik-baik banget gitu kan? Apa yang kamu dapat petik dari perjalanan itu? Anda pada saat sekarang ini kan begitu terjun pertama kali masuk pada politik gitu kan, kemudian mencalon lalu jadi gitu, peraih suara terbanyak lagi gitu. Alhamdulillah ya. Apa yang kamu lihat dari perjalanan ayah sebagai mentor kamu itu dalam politik ini, perjalanannya yang tidak sebaik atau tidak semudah yang Anda lakukan gitu ya? Yang pertama saya lihat itu ayah sabar Pak. Sabar. Iya, karena waktu pernah mungkin 5 tahun yang lalu, waktu dinyatakan kalah, ya sudah tidak apa-apa katanya. Sabar. Iya sabar. Terus selalu belajar dari masa lalu ya. Teguh ya. Teguh ya. Dalam berjuang. Iya, selalu semangat. Semangat. Itu yang kamu petik. Itu yang Anda petik dari ayah gitu ya. Dan kerja keras sih. Kerja keras. Tidak mau menyerah. Tidak mau menyerah. Ibu begitu, Uma begitu setia mendampingi ayah gitu ya. Iya. Biasanya apa itu yang Anda tahu misalnya ketika ibu itu menyampaikan ketika ayah juga mengalami sebuah kegagalan? Sebenarnya Uma itu paling khawatir Bang. Paling khawatir. Khawatir kalau misalnya ayah itu nggak bisa tidur, tapi rupanya bisa tidur Bang, cepat. Bisa tidur ya? Bisa tidur cepat. Nggak, bukan yang terus kalau misalnya. Kalau politisi memang lama tidurnya. Mungkin dikira itu ayah itu takut stres gitu kan. Rupanya enggak Bang. Enggak ya. Ya udah, kalau misalnya udah kalah ya udah kalah, cari jalan yang lain lagi, lanjutkan jadi pengusaha lagi gitu ya. Nah, ini pertanyaan nih. Agak nyeleneh lah sedikit gitu kan. Itu kan ayah tuh di mata Anda itu seorang laki-laki yang sempurna. Artinya punya ketabahan, kesabaran, keteguhan dalam mensupport Anda. Gitu. Iya Bang. Adakah lelaki lain? Untuk saat ini nggak ada Bang. Betul. Nggak ada Bang. Nggak bohong. Nggak bohong. Yang antri banyak kali ya. Tapi teman ada, sahabat ya? Kalau sahabat ya sahabat, kalau perempuan saja Bang. Kalau iya. Nah, salah satunya boleh nggak Anda sebutkan sahabat yang mensupport Anda hingga titik sekarang gitu? Mungkin sahabat saya itu namanya dari SMA itu Vena. Vena. Iya, Vena. Dia sekarang di mana? Di Medan Bang. Medan ya. Iya. Orang Mandailing? Orang Karo. Karo ya. Iya. Persahabatan kalian itu seperti apa mensupportnya? Mungkin waktu di Matauli dulu kita satu asrama, jadi satu jiwa satu semangat gitu Bang. Oke. Di internal partai ada nggak
orang yang menyemangati, yang support kamu, yang teman atau saudara atau sahabat gitu? Kalau mungkin di partai itu mungkin salah satunya itu ketua fraksi Partai Golkar ya. Ibu Zubaidah. Karena mungkin sama perempuan juga, perempuan, Bang. Ya. Iya. Jadi lebih dekat gitu. Iya, lebih dekat. Terus selalu Indah jangan gini ya, jangan gini. Selalu memberikan saran gitu ya, Bang. Di samping seperti posisi kakak. Iya, kakak sama seperti bestie sih, Bang. Besties ya. Bukan kayak seumur jadinya. Seumur ya, bestie ya. Oke. Nah, sampai sekarang dari pengakuan yang jujur tadi, belum ada laki-laki yang mensupport yang dekat itu. Belum. Sebenarnya kamu menginginkan atau Anda menginginkan tipe pria seperti apa yang diidamkan itu sebenarnya? Yang diidamkan itu sebenarnya nggak yang terlalu muluk-muluk juga sih, Bang. Yang penting Islam. Terus dia mau satu akidah, mau berjuang juga, Bang. Bersama. Terus mau tidak menyepelekan semua orang, Bang. Kadang kan ada juga dia mengutamakan perempuannya, tapi menyepelekan yang lainnya gitu, Bang. Gitu ya. Jadi pokoknya sama rata ya, siapa aja pun bisa sebenarnya. Iya. Karena posisinya ini kan ini dia. Iya. Saya khawatir banyak pria yang sudah mapan, ada rasa segan dan rasa takut untuk menyatakan itu kepada Anda gitu. Karena Anda dalam posisi wakil ketua DPR saat ini, kemudian mohon maaf, Anda itu berada pada lingkungan keluarga yang mapan, begitu kan? Model-model kameramen kita ini Ilham nih rasanya. Seharusnya jauh kalau panggang dari api itu ya. Jadi tapi Anda tadi sudah menyatakan kriteria dan idaman itu tidak seperti apa gitu. Yang penting seiman, dia mau bekerja gitu ya. Yang penting tangguh sih, Bang. Tangguh. Iya. Meskipun tidak setangguh ayah gitu. Ya kan manusia itu beda-beda, Bang. Beda-beda itu ya. Baik, Bu Dewan, sahabat Istat FM. Nah, kita sudah mengulik perjalanan tokoh kita, yaitu perempuan politisi milenial ini, dari perjalanan masa kecilnya, karena sang ayah bagian dari perjalanan karir hingga titik ini berada pada posisi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal. Kita sudah ulik masa perjalanannya masa kecil. Nah, kemudian yang menarik dalam perjalanan politik Indah Anissa, rupanya sebelum benar-benar nyemplung ke kolam politik, dia lebih dulu mempersiapkan dirinya. Kita bakal ulik lebih jauh lagi bagaimana seorang tokoh kita ini, tokoh politik ini nyemplung pada kolam politik sesaat lagi setelah pariwara berikut ini.